meski berulang kali membantah telah mendukung Rusia secara militer atas invasinya ke Ukraina. Cina nyatanya menggelontorkan bantuan berupa peralatan logistik untuk Moskow. Sebuah video menunjukkan peralatan logistik buatan Cina berada di stasiun kereta api di Rostov. Beberapa peralatan tersebut termasuk kendaraan serbaguna 4x4 NG 2040 yang merupakan Iveco VM90 berlisensi yang diproduksi di Cina oleh konsorsium Navico. Itu adalah usaha patungan antara perusahaan grup motor Nanjing Cina dan Fiat Italia dengan Iveco. Kendaraan ini dipakai oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina sejak 1999 dan banyak digunakan dalam banyak versi, baik untuk transportasi, infanteri hingga amunisi. Selain itu juga terlihat dua truk segmen Shaanxi SX 2300 8x8. Ini adalah truk dengan berat 13.000 kg dan muatan 17.000 kg. Sebanyak perbandingan Kamaz 63501 yang populer memiliki kapasitas muat 15.000 kg. Di akhir video juga tampak dua tanker, sebuah truk dengan badan servis dan truk lainnya dalam berbagai konfigurasi, termasuk 6x6 Shaanxi SX 2190. Cina diam-diam mendukung Rusia meskipun tidak dengan senjata mematikan, tetapi dengan peralatan yang sama-sama diperlukan untuk memastikan fungsi tentara, tulis Bulgarianmilitary.com. Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada Februari lalu, Rusia mengalami kerugian besar, sehingga membutuhkan kendaraan tambahan untuk memastikan kelancaran pasokan amunisi. Munculnya peralatan logistik Cina di Rostov menunjukkan mereka kemungkinan besar dikirim menggunakan kereta api. Cina kirim logistik militer untuk bantu invasi Rusia. Secara resmi, Cina tidak mendukung Rusia secara militer, ingin menjaga jarak tertentu dalam masalah ini. Namun dilaporkan peralatan logistik yang diproduksi oleh negeri tirai bambu itu terpantau di peron kereta api di Rostov. Bukti video Bulgarian Military melaporkan bahwa sebuah video merekam pergerakan gerbong kereta yang syarat dengan peralatan di stasiun di Rostov. Video ini pertama kali menampilkan kendaraan serbaguna 4x4 NG 2040 yang merupakan Iveco VM90 berlisensi yang diproduksi di Cina oleh konsorsium Navico, usaha patungan antara perusahaan grup motor Nanjing Cina dan Fiat Italia dengan Iveco. Kendaraan jenis ini masuki layanan dengan Tentara Pembebasan Nasional Cina pada tahun 1999 dan sejak itu telah banyak digunakan dalam banyak versi, dari transportasi infanteri dan transportasi amunisi ke platform peluncuran rudal anti-tank HJ-9. Selanjutnya terlihat dua truk segmen Shaanxi SX 2300 8x8. Ini adalah mobil dengan berat trotoar 13.000 kg dan muatan 17.000 kg sebagai perbandingan Kamaz 63501 yang populer memiliki kapasitas muat 15.000 kg. Mobil-mobil ini juga menjadi dasar bagi banyak versi khusus. Di bagian akhir dapat disaksikan dua kapal tanker, sebuah truk dengan badan servis, dan truk lainnya dalam berbagai konfigurasi termasuk 6x6. Seperti yang Anda lihat, Cina diam-diam mendukung Rusia meskipun tidak dengan senjata mematikan. Mungkin juga, tapi kami tidak tahu tentang itu. Tetapi dengan peralatan yang sama-sama diperlukan untuk memastikan fungsi tentara, kerugian Rusia ada kemungkinan bahwa kerugian besar truk pada awal perang sangat menyakitkan sehingga Rusia sementara membutuhkan kendaraan tambahan untuk memastikan kelancaran pasokan amunisi ke depan. Misalnya, selain itu, kemampuan membawa 2 ton lebih banyak untuk Shaanxi SX 2300 akan sangat berguna. Karena berarti lebih banyak amunisi yang dibawa pada rute yang sama. Tentu saja ini juga membawa resiko kehilangan lebih banyak peluru jika terjadi penyergapan. Munculnya peralatan Cina di Rostov dapat berarti bahwa yang lain sudah menuju ke sana. Kemungkinan besar dengan kereta api, partisipasi perangkat keras Cina dalam perang di Ukraina bagi mereka dapat menjadi ujian peralatan militer dalam kondisi perang. Tetapi juga alasan untuk menjatuhkan sanksi internasional terhadap mereka yang mengingat masalah Cina saat ini terkait dengan situasi internal di negara itu. Mungkin tidak sangat menguntungkan bagi Cina. Cina kirim pasukan militer dan tanker Rusia ikut perang. Cina dilaporkan akan mengirim pasukan militer dan armada tempur lapis baja ke Rusia. Namun pengiriman ini tidak digunakan untuk memperkuat Rusia dalam serangannya ke Ukraina, melainkan untuk mengikuti perlombaan militer internasional. Mengutip Yahoo News Australia, media nasional Cina, CCTV mengatakan kontingen yang akan ikut dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina termasuk personel tank militer dan kendaraan tempur lainnya. Selain Cina, sekitar hampir 40 perwakilan negara lainnya juga mengikuti kompetisi yang diadakan sejak 2015 ini. Beberapa negara yang diketahui juga mengikuti ajang ini adalah Rusia, Iran, India, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Armenia. Dijuluki Olimpiade Perang, acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dan dirancang untuk mempertajam keterampilan tempur, bahkan nantinya akan ada pawai militer sepanjang 50 km melalui salju.
Sementara itu perlombaan ini sendiri diadakan tatkala Rusia masih terus menggempur Ukraina. Hal ini juga yang menyebabkan adanya isolasi internasional terhadap negara beruang putih, itu utamanya dari negara-negara barat yang menerapkan sanksi ekonomi dan keuangan. Cina sendiri belum pernah secara jelas mendukung aksi Moskow. Beijing diketahui juga bersikap abstain dalam resolusi PBB yang menggotok aksi negara yang juga tetangganya itu. Meski begitu, saat ini Cina terus menyuarakan penentangannya terhadap sanksi ekonomi yang diterapkan negara barat atas Rusia. Negara yang saat ini dipimpin Presiden Xi Jinping itu menyebut sanksi barat hanya akan menambah minyak dalam bara api. Selain itu, Cina juga menyebut sanksi sepihak barat ini merupakan sebuah bentuk manifesto mental perang dingin yang seharusnya ditinggalkan. Bila terus dibiarkan, ini akan memperkuat konfrontasi dan juga perluasan hegemoni baru. Tetapi dengan peralatan yang sama-sama diperlukan untuk memastikan fungsi tentara, tulis bulgarianmilitary.com. Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada Februari lalu, Rusia mengalami kerugian besar, sehingga membutuhkan kendaraan tambahan untuk memastikan kelancaran pasokan amunisi. Munculnya peralatan logistik Cina di Rostov menunjukkan mereka kemungkinan besar dikirim menggunakan kereta api. Cina kirim logistik militer untuk bantu invasi Rusia. Secara resmi, Cina tidak mendukung Rusia secara militer, ingin menjaga jarak tertentu dalam masalah ini. Namun dilaporkan peralatan logistik yang diproduksi oleh negari tirai bambu itu terpantau di peron kereta api di Rostov. Bukti video Bulgarian Military melaporkan bahwa sebuah video merekam pergerakan gerbong kereta yang syarat dengan peralatan di stasiun di Rostov. Video ini pertama kali menampilkan kendaraan serbaguna 4x4 NJ 2040 yang merupakan Iveco VM90. Berlisensi yang diproduksi di Cina oleh konsorsium Novico, usaha patungan antara perusahaan grup motor Nanjing Cina dan Fiat Italia dengan Iveco.